dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kami lakukan pada pagi hari ini kami persembahkan sebagai penyembahan yang berbau harum lagi. Dalam hadirat-Mu kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sampaikan isi hati itu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu itu hidup. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya firman-Mu itu sanggup untuk meluruskan setiap hati yang bengkok. Hati yang kotor dibersihkan. Hati yang luka dibalut oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Allah saat ini. Kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pada setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan. Selamat pagi dan shalom. 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 Berikan dulu senyuman kepada rekan samping kiri kanan. Haleluya. Dikatakan shalom. Oke, puji Tuhan ya, ini adalah kali pertama saya melayani di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Gembala yang sudah menghubungi saya kemarin. Puji Tuhan, atas perkenanan Tuhan saya bisa hadir di tengah-tengah saudara. Amin ya. Pepatah dunia berkata tidak kenal maka tidak sayang ya. Gitu. Makin kenal pasti makin akrab ya. Oke, puji Tuhan, nama saya Roinal Stevi Muhammad. Saya seorang hamba Tuhan ataupun pendeta di organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya dengan penggembala ini satu wilayah, saudara ya, wilayah baru cukup dekatnya ke sini ya. Gitu. Saya pikir bahwa Imanja itu sangat jauh, padahal sangat dekat. Tadi saya pakai Google Map, gitu. Saya ke sini, saya diarahkan putar balik, padahal sudah di depan putar balik lagi ke sana gitu. Terus sampai di bawah putar balik lagi ke sini, ya kan? Saya tidak lihat apa nama, gitu. Saya cuma berdasarkan Google Map. Saya tanya kepada adik yang di depan, ini Gereja Pantekosta. Oh iya betul, nggak ada tulisannya Gereja Pantekosta di Indonesia. Oke, puji Tuhan. Saya punya prinsip Bapak Ibu yang terkasih bahwa bukan siapa pemberitanya, tetapi apa yang diberitakan. Amin. Yang terpenting bukan siapa pemberitanya, yang terpenting adalah apa yang diberitakan. Amin. Saya bukan orang penting, yang terpenting adalah apa yang saya beritakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bangkit berdiri ya. Kita buka kitab Roma. Haleluya. Kitab Roma pasal 6. Haleluya. Kita baca bergantian dari ayat 11 sampai ayat 19. Kitab Roma pasal 6 ayat 11 sampai ayat 19. Boleh kita baca bergantian ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12. Demikian bergantian sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan memiliki keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan didosai oleh dosa-dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang
Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dead to sin, alive to God. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita bukan hanya sekedar hidup beriman kepada Allah saja melalui Yesus Kristus dan kita menerima anugerah keselamatan. Betul, waktu kita mengambil langkah untuk menjadi orang-orang percaya, satu yang kita terima lebih dahulu yaitu anugerah keselamatan. Yang setuju katakan amin. Waktu kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis anugerah itu, kasih karunia itu menjadi milik bagian kita. Tetapi apakah kita stop atau berhenti hanya percaya saja? Jawabannya tidak. Amin. Dalam hidup kita mesti berjuang untuk menaklukkan segala keinginan daging kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu kita mengambil keputusan untuk beriman atau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis daging kita ini langsung mati. Amin ya. Tetapi kita memerlukan sebuah usaha, kita memerlukan sebuah komitmen, kita memerlukan sebuah proses untuk kita menaklukkan daging kita supaya kita hidup bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Jadi kalau kita melihat kalau ada orang sudah dibaptis, terus terkadang kehidupan berikutnya masih sering jatuh dalam dosa, jangan kita hakimi dia. Karena memang ketika orang mengambil keputusan untuk percaya dan dibaptis, itu tidak otomatis dagingnya itu mati. Perlu ada tindakan, amin ya. Perlu ada komitmen, perlu ada doa dan penyerahan total kepada Tuhan untuk menaklukkan daging. Segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus ditaklukkan. Yang setuju katakan amin. Nah, itulah yang dikatakan Paulus, bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan laku dan benar. Artinya begini, perlu ada satu usaha, tindakan, perjuangan untuk kita menaklukkan daging kita melakukan firman Tuhan dan kita hidup berkenan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah ada seekor burung gitu ya? Ada peternak burung di sini? Tidak ada ya. Ada seekor burung yang paling unik yang tidak dimiliki oleh burung lain. Burung apa itu? Eagle atau raja wali, ya kan? Elang ya. Gitu. Ada yang bilang Garuda, gitu seperti itu ya. Gitu. Burung elang ini disebut sebagai the king of bird. Raja wali ini disebut sebagai raja burung. Gitu. Kenapa disebut sebagai raja burung? Karena burung ini unik. Bayangkan ya, induk raja wali ini salah satu keunikan raja wali. Induk raja wali untuk melatih anaknya yang dia lihat sudah siap untuk terbang, dia melemparkan anaknya ke bawah, betul ya? Dia ambil dari sarang terus dilemparkan ke bawah. Dan anak raja wali ini harus
Untuk terbang gitu. Namun si induk Raja Wali ini tidak mungkin membiarkan anaknya mati seketika karena dia memang lagi dilatih untuk terbang. Itu keunikan Raja Wali. Namun ada keunikan Raja Wali yang kedua, yaitu Raja Wali ini adalah burung yang memiliki usia terpanjang dibanding burung-burung lainnya. Tahukah Anda usia Raja Wali sampai usia berapa? Sampai usia berapa? 120 tahun. Namun usia Raja Wali itu terbagi menjadi dua fase. Fase pertama itu fase usia Raja Wali sampai 40 tahun. Gitu. Biasanya Raja Wali pada usia ke-40 tahun dia terbang ke Bukit Batu yang paling tinggi. Gitu. Nah di Bukit Batu itu dia mentransform dirinya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah begini. Paruh Raja Wali itu kan bertumbuh ya gitu. Paruhnya itu sudah bertumbuh dan mendekati lehernya karena dia melengkung. Kalau tidak dicabut paruhnya itu dan membiarkan paruh-paruh muncul, maka paruhnya itu bisa menjadi senjata yang mematikan dirinya sendiri. Jadi dia harus cabut itu. Caranya bagaimana? Dia benturkan paruhnya itu ke Bukit Batu. Dan itu sangat menyakitkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah cabut gigi? Pernah cabut gigi? Gigi goyang kalau dicabut, bagaimana dia sakit? Pasti sakit, ya kan? Meskipun sudah disuntik penghilang rasa, pasti sakit. Atau begini, pernah kuku tak jepit, kau tak cabut. Kuku, ya kan? Kuku tahu ya? Tak cabut begitu. Sakitnya minta ampun itu, ya kan? Seperti itu. Nah demikian pula juga dengan Raja Wali. Raja Wali itu melewati sebuah proses transformasi yang sangat menyakitkan. Karena apa? Karena dia harus dengan sengaja mengeluarkan bagian tubuhnya itu yang nempel, ya kan, kayak paruhnya itu. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi senjata yang mematikan dirinya sendiri. Amin. Jadi dia bentur ke Bukit Batu dan itu berdarah. Peristiwa berdarah dari seekor Raja Wali sampai terlepas. Dan beberapa waktu berikutnya dia mesti membiarkan paru-paru muncul. Ketika paru-paru muncul dan dia rasa itu sudah cukup kuat, apa yang dilakukan Raja Wali berikutnya? Yang dilakukan begini, dia mencabut bulunya yang menebal. Iya kan? Kalau rambut panjang bisa digunting tuh. Betul ya? Gitu. Bisa dibuat model-model, ya kan? Ibu-ibu biasa di model, di smoothing, di keriting, di smoothing lagi. Awalnya cat hitam, terus cat pirang, cat biru, ya kan? Kok pria juga begitu kan, di model kan kayak bapak worship leader kita kan di model gitu ya. Ya mantap ya. Di sini tipis, di sini gondrong. Haleluya ya kan? Gitu kan, tipis di kiri kanan belakang. Di daerah sekitar mulut gondrong, iya loh. Ada rambut yang menggarisi hidungnya, yang menandakan hidung itu adalah bagian yang terpenting karena ada di garis bawah. Haleluya, ya kan? Raja Wali waktu dia mencabut bulunya itu sangat sakit. Saya mau tanya ke cewek-cewek, pernah bakal ikut baku tarik rambut? Ya gue sakit kok itu tuh. Pernah lihat orang kalau bakal baku tarik rambut? Seperti itu ya. Itu sangat sakit. Nah Raja Wali harus mencabut bulu lamanya untuk membiarkan bulu baru muncul. Tidak sampai di situ. Raja Wali pun juga harus mencabut kukunya. Cakar yang biasa dia pakai untuk menangkap ikan ataupun buruannya. Karena itu sudah memanjang. Kalau tidak, itu akan menyulitkan dia untuk menangkap mangsa. Dicabut, ya kan? Kuku dicabut, saudara, ya kan? Kalau orang kan kalau kuku panjang bisa digunting. Kalau ada doi lebih bisa pedicure, ya tuh, di salon tuh. Salon kasih begini di meja, kalau dicukur-cukur, kalau digunting. Kalau Raja Wali tidak, dia harus mencabut kukunya itu dengan paruh yang sudah muncul yang baru. Nah ketika peristiwa Raja Wali bertransformasi dirinya, maka Raja Wali akan melanjutkan fase kedua dari kehidupannya. Nah kalau tidak, maka Raja Wali ini akan mati
pada usia 40 tahun. Nah demikian pula juga dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita dalam hidup ini punya dua fase kehidupan. Betul ya? Pertama, kehidupan lama, kehidupan yang belum mengenal jalan keselamatan, kehidupan yang belum mengenal yang namanya kebenaran, bahkan kehidupan yang belum mengenal Allah yang sebenarnya, kehidupan yang masih menuruti keinginan daging, yang masih menuruti hawa nafsu. Nah itu fase pertama kehidupan kita. Namun kita mesti melangkah kepada fase kedua dari kehidupan kita, kalau kita ingin hidup yang kekal menjadi milik bagian kita. Amin. Caranya bagaimana? Yaitu kita percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menanggalkan kehidupan lama kita. Coba kita baca di dalam pembacaan kita tadi, mulai dari ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Terus berikutnya kita baca ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Berikutnya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dalam fase kedua dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa ada satu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu satu kasih karunia untuk memperoleh bagian dalam kehidupan yang kekal. Nah, namun dalam sisi kita mesti meresponi kasih karunia itu dengan langkah iman, yaitu dengan kita menanggalkan kehidupan yang lama. Amin ya. Jadi Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Ini kasih karunia yang aku berikan, yang aku anugerahkan kepadamu. Nah, untuk meresponi kasih karunia Allah, kita harus mengambil sebuah tindakan iman, yaitu percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menanggalkan kehidupan lama kita. Amin ya. Kita tidak bisa hanya percaya tanpa menanggalkan kehidupan lama. Memang betul tidak ada satupun perbuatan kita yang sanggup untuk membawa kita kepada jalan keselamatan. Semuanya hanya berlaku oleh iman karena kasih karunia Allah. Tetapi ingat Bapak Ibu yang terkasih, hidup kekristenan kita tidak berhenti sampai percaya dan menerima anugerah keselamatan. Amin, 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 amin. Kita mesti berjuang menaklukkan daging kita. Amin ya. Kita mesti mengambil satu tindakan yang tegas untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita tidak bisa hidup satu kaki untuk dosa dan satu kaki untuk Allah. Kita harus meninggalkan salah satunya. Kalau kau ingin hidupmu bagi Allah, maka kau harus meninggalkan kehidupanmu bagi dosa. Amin. Kalau kau ingin hidupmu berkenan bagi Allah, engkau harus meninggalkan kehidupanmu yang hidup di dalam keinginan daging. Engkau harus meninggalkan kehidupan di dalam dosa. Apakah itu mudah? Jawabannya tidak. Amin ya.
dapat sanggup terlepas dari kuasa dosa dengan kekuatannya sendiri. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Amin. Kita perlu campur tangan Roh Kudus. Karena siapa manusia yang bisa dengan kekuatannya? Entah itu mungkin dikasih ganjaran yang sanggup untuk terlepas dari dosa. Mungkin ada yang berkata begini, oh iya kasih ganjaran saja Pak Pendeta. Atau kan setiap perbuatan jahat ada konsekuensinya. Iya kalau kelihatan, kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, betul ya? Ada orang berkata bahwa manusia akan hidup benar kalau dikasih ganjaran. Maka ada hukum dan peraturan, ya kan? Kalau melanggar hukum, pasti konsekuensinya akan kena hukuman. Kalau ketahuan, betul tidak ya? Terus kalau tidak ketahuan, kan pada dasarnya manusia punya sifat untuk apa? Membenarkan diri. Nah makanya harus ada satu jalan keluar yang lain, supaya begini, manusia dengan rela meninggalkan segala perbuatan dosanya dan dia hidup bagi Allah. Jalannya apa? Jalannya dengan kita membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu mengasihi Tuhan tidak? Amin. Coba saya mau tanya di samping kiri saya dulu ini. Ibu-ibu ya yang banyak di samping kiri ya. Ibu-ibu. Oh, cuma suara ibu kepala yang keras. Iya kan? Ibu-ibu mengasihi Tuhan tidak? Amin. Ada yang punya kepala begini, betul ya tidak mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan tentu kita mau menuruti segala perintahnya kan? Amin ya. Terus bapak-bapak dulu. Bapak-bapak. Jangan terlalu tegang lah, ya kan? Pemuda-pemuda mengasihi Tuhan tidak? Kalau mengasihi Tuhan mau meninggalkan dosa tidak? Mau meninggalkan selingkuhannya tidak? Yang haleluya itu pasti ada selingkuhannya kita ya. Manusia dia. Iya kan? Mengasihi Tuhan tidak? Mau melepaskan minuman keras dan rokok tidak? Langsung terpakai semua. Iya kan? Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti kita mau menuruti apa yang Dia minta. Betul ya pemuda-pemuda ya? Saya mau tanya, pemuda-pemudi yang lagi jatuh cinta sini adakah? Pasti ada lah. Kalau saya tanya ke bapak-bapak sama ibu-ibu ya pastilah sudah terbukti. Sudah ada anak 2, anak 3, itu bukti dari rasa cinta. Benar gak ibu-ibu? Ya. Saya mau tanya ke anak-anak muda dulu ini. Engkau mengasihi pacarmu tidak? Yang lagi jatuh cinta ini. Kalau disuruh beli nasi goreng, mau tidak? Ya mau lah, jangan ke nasi goreng sama gerobak-gerobaknya saya beli, Pak Pendeta boleh minta. Iya kan? Karena memang kasih itu pasti akan membawa seseorang untuk menuruti permintaan sang kekasihnya. Betul ya? Nah demikian pula juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Allah, tentu kita akan menuruti segala perintahnya dan melakukan setiap kehendaknya. Amin, 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 amin. Jadi dalam hidup ini jangan kita hanya terpatok kepada kalau kita melanggar hukum, kalau kita melanggar perintah kita kena hukuman, kita kena kutuk. Tetapi kita harus melangkah kepada satu kehidupan yang lebih tinggi lagi, yaitu begini: kita melakukan setiap perintah Allah, firman Allah, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan karena takut kena hukum, takut kena kutuk. Amin, 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 amin. Jadi untuk menaklukkan daging kita harus melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi waktu dosa ada di depan kita, waktu ada kesempatan nih,
ada kesempatan nih buat curang nih, ya kan? Buat melakukan kejahatan, lihat kiri, lihat kanan, ya tidak ada yang lihat, ya kan? Mau ini mengasihi Tuhan atau tidak ini, ya kan? Tentu orang yang mengasihi Tuhan dia tidak akan melakukan segala perbuatan yang curang, segala perbuatan yang melanggar atau bertolak belakang dengan segala yang diperintahkan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mau hidup kita mati bagi dosa, kalau kita mau hidup kita hidup bagi Allah, marilah kita mati bagi dosa. Amin. Perlu ada usaha. Pak Pendeta jangan bangun, tidak apa-apa, itu namanya proses, iya kan? Yang penting ada kemauan, yang penting ada niat, yang penting ada usaha. Tuhan akan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kita berkata tidak kepada dosa dan berkata ya kepada kebenaran. Amin. Aduh, Pak Pendeta, tak bisa yang menaklukkan daging. Bisa. Caranya bagaimana? Caranya berserah total, doa, puasa, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri untuk menaklukkan keinginanmu. Amin. Kau harus berserah kepada Tuhan supaya keinginan dagingmu, hawa nafsumu itu bisa ditaklukkan, bisa dimatikan. Aduh, Pak Pendeta, kalau mati bagaimana? Punya anak? Oh, tidak begitu, bukan seperti itu. Artinya mungkin satu keinginan untuk tidak liar. Amin ya. Engkau harus mati bagi dosa supaya engkau hidup berkenan bagi Allah. Amin, amin, amin. Saya punya dua cara untuk kita hidup bagi Allah. Yang pertama begini, serahkan anggota tubuhmu menjadi alat kebenaran. Kita baca ayat 13. Firman Tuhan bilang apa di sana? Ayat 13. Kompletnya mana? Ayat 13. Roma 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa di sana? Ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Coba baca ayat 12. Firman Tuhan berkata apa di sana? Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jadi satu caranya yang pertama adalah serahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran. Instrument of righteousness itu dalam bahasa Inggris. Sebagai alat kebenaran artinya begini, dari pikiranmu, matamu, telingamu, hatimu, jantungmu, seluruh anggota tubuhmu engkau lakukan, engkau pakai untuk sebagai alat kebenaran. Artinya begini, pikiranmu memikirkan kebenaran, mulutmu mengatakan kebenaran, hatimu terkandung kebenaran, tangan dan kakimu mengerjakan kebenaran. Amin. Itu caranya. Nah, tentunya melalui kemampuan kuat kuasa Roh Kudus. Terus yang kedua, baca ayat 18. Firman Tuhan berkata apa di sana? Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pertama menjadi alat kebenaran, yang kedua menjadi hamba kebenaran. Amin.
Tahukah Anda ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa bersatu? Yang pertama, gelap dan terang, air dan minyak, hitam dan putih. Itu nggak bisa bersatu. Bagaimanapun kalau ada terang, pasti gelap akan sirna. Di mana ada air, pasti tidak akan bisa menyatu dengan minyak. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau jadi hamba kebenaran, maka kita lepas dari dosa. Amin ya? Atau sebaliknya, kalau mau jadi hamba dosa, akan menjadi seteru Allah. Jadi dua hal ini yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin hidup kita persembahkan bagi Allah, maka langkah yang mesti kita ambil adalah begini: kita harus mati bagi dosa. Amin. Jangan lagi ada kesempatan bagi dosa dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun memang tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Siapa yang manusia yang hidup tanpa dosa? Tidak ada. Betul ya? Yang ada begini, kita terus memperbarui diri kita dengan sebuah komitmen untuk kita selalu mengerjakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Menjadi alat kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Yang setuju katakan amin. Coba tengok rekan samping kiri kanan. Jadi alat kebenaran. Terus berikutnya, jadi hamba kebenaran. Ini tidak ada yang duduk di samping suami atau istrinya ya. Di besok-besok buat berbeda pada balai. Yang sudah berkeluarga duduk di samping istri dan suaminya. Tapi kalau masih pacaran jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku sudah suami istri. Karena ada orang, saya lihat anak SMP naik motor boncengan. Ya, panggil papa mama. Ya elah, anak SMP papa mama. Iya kan? Jadi kalau pemuda-pemudi masih pacaran jangan ngaku-ngaku dulu, panggil papa mama ya. Papa mamamu yang di rumah, itu papa mamamu. Iya kan? Ya, kalau sudah menikah boleh duduk samping istri, samping suaminya. Ya, terus supaya kalau ada pendeta yang berinteraksi langsung senyum. Iya kan? Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Amin. Hidup kita persembahkan sebagai alat kebenaran, sebagai hamba kebenaran. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Berikan dulu tepuk tangan. Mari kita ambil berdiri dalam hadirat Tuhan dan musik kita naik ke depan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hidup genapi firman-Mu, ada mujizat serai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku bergerak
sekali lagi.